Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pada kesempatan kali ini kita masih dianugerahi kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat kesempatan untuk bisa saling bertemu, bersilaturahim melalui channel Maha Cinta ini. Sekali lagi, pertanyaan di awal kepada sobat channel Maha Cinta, apakah sobat channel Maha Cinta sudah melakukan meditasi zikir nafas secara rutin? Untuk jawabannya kami kembalikan kepada masing-masing sobat channel Maha Cinta. Semoga semuanya selalu diberikan kemudahan, diberikan keajaiban untuk mengatasi, untuk menyelesaikan, untuk menemukan segala solusi terhadap permasalahan yang timbul, terhadap permasalahan yang hadir di kehidupan sobat channel Maha Cinta ini. Alhamdulillah, pada saat ini kami akan berbagi mengenai daya-daya yang ada pada tubuh manusia yang merupakan fitur anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat membantu, sangat dianggap dapat menyelesaikan segala permasalahan di kehidupan ini. Pada diri manusia terdapat 3 daya, yaitu daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Dalam ilmu Jawa yang terdapat di awal huruf Jawa, yaitu ho, no, co, ro, ko. Ho berarti hawa yang berarti hidup, no ono, co merupakan cipta, ro merupakan rasa, ka yang berarti karso. Kalau kita telaah mengenai huruf Jawa tersebut, bahwa Allah memberikan hidup ini dengan disertai daya-daya, yaitu daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Daya-daya ini melekat dan menyatu ke setiap individu, ke setiap masing-masing orang. Daya-daya ini mempunyai kedahsyatan, mempunyai kekuatan dalam
menjawab segala persoalan kehidupan. Yang pertama, mengenai daya cipta. Daya cipta ini merupakan suatu daya untuk mencipta, untuk memvisualisasi suatu gambaran, suatu keinginan agar tercapai. Daya-daya cipta ini biasanya berbentuk seperti imajinasi, visualisasi, atau khayalan. Dari ketiga kata ini sebetulnya tidak ada perbedaan. Semua menyatu di dalam daya cipta ini, hanya saja setiap manusia membuat suatu kata-kata yang mudah dibahasakan sehingga timbul keadaan-keadaan bahwa daya cipta ini terpisah-pisah. Sebetulnya daya cipta ini menjadi satu kesatuan, yaitu cipto. Mencipta, mewujudkan suatu keinginan, bisa berupa teknik visualisasi, teknik imajinasi, atau khayalan. Yang kedua, daya rasa. Daya rasa ini merupakan fitur yang tidak kalah dahsyatnya dengan daya cipta. Daya rasa ini merupakan kumpulan esensi rasa seperti senang, bahagia, susah, sedih, nyaman, ruwet, atau dan sebagainya. Sedangkan daya rasa ini kelebihannya adalah sebagai radar terhadap apa yang sedang terjadi di alam kita, yang kita alami, atau di alam sebelah yang sedang kita hadapi. Fitur daya rasa ini sanggup mendeteksi rasa-rasa yang ada di sekitar tubuh kita, di dalam tubuh kita, ataupun pada makhluk-makhluk lainnya. Yang ketiga adalah daya karsa. Daya karsa ini juga tidak kalah pentingnya, juga tidak kalah dahsyatnya, karena karsa adalah suatu kehendak, suatu keinginan, suatu niat yang muncul pada diri manusia. Daya-daya ini akan lebih dahsyat, akan lebih ampuh, akan lebih mujarab ketika daya ini dapat dipersatukan. Contoh soal, ketika kita mempunyai niat, mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, berarti daya karsa kita
sedang berfungsi. Yang kedua, kita oper keinginan, niat, kehendak kita ini kepada daya cipta. Kita memvisualisasikan, menggambarkan, merencanakan, membuat strategi agar kehendak tersebut bisa terwujud, bisa diperoleh, bisa dicapai. Ketika dua daya ini sudah menjadi satu untuk menyelesaikan suatu tugas, maka yang ketiga dioper, dilempar kepada daya rasa. Daya rasa ini sebagai radar atau sensor ketika suatu keinginan sudah diwujudkan ke dalam suatu strategi, dan rasa ini adalah pengiring, pendamping agar ini terwujud. Seperti munculnya semangat untuk mendapatkan sesuatu keinginan, seperti kita ambil contoh, misal kita ingin ingin punya sepeda motor. Ketika keinginan ini terjadi, terwujud, ini berarti daya karsa kita sedang meletupkan energinya dengan memunculkan energi bahwa manusia ini ingin sepeda motor. Kemudian daya cipta membantu merealisasikan, mewujudkan dengan cara melakukan strategi bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut. Misal dengan bekerja untuk mendapatkan hasil, dan hasil tersebut sebagian ditabung untuk membeli sepeda motor. Yang ketiga, daya rasa. Daya rasa ini mengiring, mengawal, membantu kedua daya ini. Ketika sudah muncul strategi untuk mendapatkan sepeda motor, maka rasa ini memunculkan semangat, kekuatan, sehingga dapat menggerakkan badan kasar kita atau tubuh kita untuk melakukan aktivitas, hingga tujuan dari daya karsa ini tadi benar-benar tercapai. Berdasarkan contoh soal tadi, sampai sejauh ini Sobat Channel Mahacinta apakah sudah pernah merasakan, menyaksikan, atau bahkan menyadari bahwa kita manusia ini sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 daya hebat, yaitu daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Alhamdulillah, jika Sobat Channel Mahacinta sekalian sudah bisa memflashbackkan pengalaman untuk mengingat, menyaksikan, menyadari bahwa kejadian yang lampau merupakan kekuatan dari 3 daya ini. Jika Sobat Channel Mahacinta masih ada yang kurang paham mengenai 3 daya ini, silakan menetralkan diri dengan bermeditasi terlebih dahulu, dan kemudian sadari bahwa segala yang terjadi, tercapai ini disaksikan apakah betul hasil dari
tiga daya ini atau tidak? Sobat channel Mahacinta, tiga daya ini jika bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh akan menjadi suatu upaya, suatu kekuatan yang bisa tercapainya suatu hajat, suatu keinginan. Kita saksikan, kita rasakan, kita sadari bahwa daya-daya ini sudah bekerja, sudah aktif, sudah hadir sejak kita hadir di dunia ini. Sudahkah kita menyadari itu? Semoga kita selalu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua nikmat-nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia, yang salah satunya adalah tiga daya ini. Ketika kita sudah menyadari, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana daya-daya ini bisa berfungsi dan dipergunakan secara arif dan bijaksana sesuai dalam tuntunan-tuntunan agama. Karena sesungguhnya tiada daya dan upaya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.